kalau kita melihat di Alkitab itu kisah hidupnya Yusuf, ya, di mana dia adalah anak dari Yakub, ya, dari 12 anak Yakub itu diantaranya adalah Yusuf. Yusuf itu dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Kenapa? Karena dia sangat dekat dengan ayahnya. Kebetulan Yusuf ini lahir ketika ayahnya sudah berusia sudah tua. Makanya ayahnya bukan pilih kasih, tetapi karena dia berpikir bahwa tinggal di sisa-sisa usianya dia bisa berbagi atau mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya ini, gitu. Nah, tetapi reaksi daripada saudara-saudaranya itu menimbulkan kebencian di dalam hati mereka, sehingga mereka merencanakan kejahatan. Ya, kalau kita melihat secara singkat perjalanannya, dia akhirnya dibuang, ya, dibuang di sumur, ya. Tadi dibuang di sumur, kemudian satu di antara mereka itu berpikir, ya, ngapain kita bunuh dia, nggak ada untungnya kita, bagus kita jual dia. Akhirnya mereka menjual dia kepada saudagar, ya. Mereka jual ke saudagar, dan saudagar ini mau mengambil untung, mereka menjual dia lagi ke pasar budak, seperti itu, ya. Kalau kita melihat bahwa di zaman dulu itu bahwa ada pasar, ya, di mana disitulah dijual orang-orang yang akan dijadikan budak. Ya, nah jadi ini ada juga hubungannya. Makanya kita kalau di Alkitab dikatakan bahwa tidak tahukah kamu kalau kamu telah dibeli lunas. Sebenarnya backgroundnya di situ, gitu kan. Artinya bahwa ketika Yusuf itu dijual di pasar budak, maka Potifar membeli dia, maka sepenuhnya hidupnya itu ada di bawah naungan Potifar. Yang berhak atas hidupnya itu adalah Potifar. Nah, kalau kita hubungkan dengan kehidupan kita sekarang ini, ya sama, kita sudah dibeli lunas oleh Tuhan. Maka seharusnya hidup kita itu ya sepenuhnya untuk Tuhan, karena kita telah dibeli. Nah, tetapi apa yang terjadi? Dia begitu menjaga hidupnya, ya, yang takut akan Tuhan. Ya, dia rajin. Tetapi di balik itu rupanya timbul, ya, niat jahat dari istri Potifar. Ya, istri Potifar menggoda dia, ya, karena Alkitab mencatat dia itu perawakannya itu menarik, ya, Yusuf ini. Akhirnya istri Potifar ini mendekati dia dan mau melakukan kejahatan, berniat untuk melakukan perzinahan dengan dia, ya. Tetapi dia tidak tergoda. Apa yang dia lakukan? Ya, apa yang dia lakukan? Dia lari. Ya, karena dia tahu bahwa kalau dia bertahan di situ, dia tidak akan tahan, pasti jatuh dalam dosa. Ya, makanya kalau ada sekarang ini seorang hamba Tuhan, dia berpikir bahwa dia akan kebal dengan itu, omong kosong itu. Rumusnya cuma satu, lari. Ya, tapi lari menjauh, jangan lari mendekat. Itu berbahaya kalau lari mendekat, karena itu sama-sama lari. Tapi kalau lari mendekat jadi repot kita jadinya, ya. Jadi kalau ada yang seperti itu, ya, langkah kita adalah lari supaya kita jauh dari dosa itu. Nah, tetapi karena istri Potifar ini kecewa, maka dia menfitnah, ya, menfitnah Yusuf, ya. Yang terjadi, dia melaporkan kepada suaminya bahwa Yusuflah yang berniat untuk berbuat jahat kepada dia, ya. Akhirnya dia dijebloskan ke dalam penjara. Apa yang terjadi? Ya, Yusuf tidak pernah menggerutu atau bersungut-sungut, tetapi tetap juga dia menjadi pribadi yang bersyukur, taat dia dengan apa yang dia terima pada saat itu. Akhirnya kepala penjara itu memperhatikan dia, dan dia jadi diangkat jadi kepala dari orang-orang narapidana yang ada di dalam itu, ya. Dan singkat cerita, akhirnya dia dengan talenta yang Tuhan berikan kepada dia, jadi dia bisa terangkat dari sana, ya. Kita semua tahu bahwa kisahnya itu ketika dia mengartikan mimpi dari Raja Firaun, ya. Dan dari lewat itu dipakai Tuhan dia, ya, untuk menjadi wali negeri di Mesir, ya.
wali negeri di Mesir. Tetapi tidak selesai dengan itu. Ya, tetapi tidak selesai dengan itu. Ketika terjadi musibah kelaparan, ya, di tanah Yahudi, ya, maka mereka, saudara-saudaranya itu datang ke situ. Tetapi ketika dia bertemu dengan saudaranya itu, tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa benci, ya. Jadi walaupun waktu itu belum ada kitab Injil yang mengajarkan bahwa ampunilah sesamamu manusia, ya, tetapi dia sudah melakukan. Kenapa? Karena dia benar-benar menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang takut akan Tuhan. Jadi dia mengampuni saudara-saudaranya, dan akhirnya dia menjadi jalan untuk menyelamatkan saudara-saudaranya dari wabah kelaparan tersebut. Jadi selanjutnya itulah kisah jadinya orang Israel bisa tinggal di Mesir sampai 400 tahun. Itulah terjadi yang namanya perbudakan jadinya, ya. Dan kemudian nantinya kita lihat bangsa Israel diselamatkan Tuhan keluar dari tanah Mesir lewat tuntunan seorang nabi besar, yaitu Nabi Musa. Jadi itulah kisah seorang Yesus. Ya, saudara, luar biasa. Saya berjumpa dengan Bapak Matius. Wow, beliau sangat luar biasa ini, ya. Beliau bukan penginjil, bukan pendeta, tapi beliau bisa menerangkan sedemikian rupa kisah tentang Yusuf menjadi inspirasi dalam saya juga ini, ya. Bagaimana cerita beliau tadi menjelaskan bahwasanya seorang Yusuf dalam tekanan, dalam masalah, dalam persoalan, tapi tetap Tuhan itu mempermuliakan Yusuf, ya. Terkadang kita tidak tahu apa yang kita alami, kita pikir itu sudah bagian, sudah mengerikan, hampir kita bisa putus asa. Coba yang dialami oleh Yusuf tadi yang diceritakan tadi, ya. Saudara-saudaranya membencinya, bahkan ingin membunuhnya, dimasukkan ke dalam sumur, ya. Tidak sampai di situ, dijual, ya. Dia dijual. Bayangkan Tuhan memakai seseorang yang akan dipakainya. Ini bertubi-tubi pencobaan datang terjadi terhadap seorang Yusuf. Dia dijual, dia menjadi budak. Tadi diceritakan bagaimana dia bertemu dengan istrinya Potifar, akan diganggu dan dia difitnah. Dia tidak melakukan kesalahan, tapi dia difitnah. Tidak sampai di situ, dia dipenjara. Lihat, dia di penjara sedemikian rupa, berbanyak waktu dia habiskan di penjara. Tetapi lihat, Tuhan mengangkatnya, ya, lewat satu mimpi, mimpi Firaun, ya. Diterangkan, dijelaskan mimpi itu, ya. Sehingga dia diangkat menjadi orang nomor 2, orang yang sangat penting. Yusuf Tuhan pakai untuk membela, untuk menjembatani keluarga-keluarganya, saudaranya, sanak familinya, orang tuanya, kakak-kakaknya yang membenci dia. Tapi apa yang terjadi terhadap seorang Yusuf? Apakah dia simpan dendam itu? Apakah dia simpan kebencian itu? Luar biasa seorang Yusuf yang diceritakan oleh Bapak Matius. Wow, ini luar biasa cerita ini. Beliau bisa menjelaskan sedemikian rupa. Ini gambaran sosok seorang Yusuf. Tantangan, masalah, itu boleh dikatakan salib. Salib itu lambang kejahatan manusia yang sangat luar biasa. Tuhan ubah menjadi lambang kebaikan yang sangat-sangat luar biasa. Dan salib itu lambang kematian yang cukup sadis, tetapi Tuhan ubah menjadi lambang kehidupan, sukacita abadi yang luar biasa, yang tidak tertandingi. Bagaimana seorang Yesus itu, ya, Yesus menjadi contoh teladan yang sangat luar biasa. Dihina, dicaci, dimaki, ya, dicemooh, bahkan disalib, ya, dia mati. Alkitab menuliskan Yesus itu mati, bukan setengah mati, dia mati. Tetapi kematian tidak dapat menarik sosok Yesus.
dia bangkit, dia hidup kembali, dia tunjukkan kepada pengikut-pengikutnya. Ratusan orang melihat Yesus itu, dia bangkit dan berjumpa dengan para murid-muridnya, dan dia naik ke surga, duduk di tahta Allah Bapa, menyediakan tempat bagi setiap orang percaya, orang yang percaya, dan nanti dia akan datang untuk menjemput soleh-solehnya, orang-orang yang percaya. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Kristus dimanapun Anda berada, yang percaya kepada Yesus Tuhan yang sangat luar biasa itu. Tidak kebetulan kami duduk dengan sederhana, kami berbincang-bincang sederhana, tetapi luar biasa. Bapak Matius Wow bisa menceritakan hal yang rohani yang luar biasa. Beliau bukan penginjil, beliau bukan pendeta, tetapi bisa mengungkapkan cerita kisah ini sangat luar biasa. Saya sendiri mendengarnya sangat-sangat diberkati. Jadi pertanyaannya Bapak Ibu yang kasih dalam Kristus, siapapun kita yang melayani dimanapun, ya ini menjadi acuan. Saya aja menjadi acuan Bapak Matius untuk menceritakan ini. Ya, saya termotivasi lagi. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang kasih dalam Kristus. Inilah perjumpaan kami. Ya, ada ya. Satu lagi. Oke, ya. silakan. Tadi kan saya sebut dari awal bahwa ketika saya sharing bagian ini atau kisah ini, ya saya memberikan judulnya itu jadilah pribadi yang berintegritas. Iya, pribadi yang berintegritas. Jadi integritas ini adalah satu kata yang sangat sederhana, tetapi punya makna yang sangat dalam. Kenapa? Karena integritas ini ya definisinya kalau dalam bahasa Inggris itu artinya do something right even if nobody watching. Artinya begini, lakukan sesuatu yang benar meskipun tidak ada orang yang melihat. Terkadang kita sebagai orang Kristen baru kita kelihatan rohani ketika ada di dalam gereja. Kadang kita baru mau berbuat kasih ketika bertemu dengan teman-teman kita atau kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Kita baru bisa menunjukkan kasih. Tetapi bagi orang yang tidak kenal dengan kita atau orang asing, walaupun dia membutuhkan pertolongan kita, sering sekali kita menutup hati dan menutup mata. Amin. Seperti itu. Padahal jelas-jelas firman Tuhan berkata, kalau kamu hanya bisa mengasihi saudara-saudaramu, teman-temanmu yang bisa mengasihi kamu, ya orang yang tidak mengenal Tuhan juga melakukan hal yang demikian. Nah, jadi yang membedakan kita itu adalah mengasihi orang yang tidak bisa mengasihi kita. Amen. Artinya kasih yang satu arah. Makanya syarat daripada kasih itu adalah mengasihi tanpa syarat. Amin. Ya, kenapa? Karena Tuhan ya mengasihi kita tanpa syarat. Itulah yang disebut dengan kasih karunia, kasih yang secara cuma-cuma. Ya. Jadi itu yang membuat saya terinspirasi dengan kata integritas itu, Pak. Ya, Bapak Ibu yang kasih dalam Kristus dimanapun Anda berada, saya terinspirasi dengan pesan-pesan yang dibagikan oleh Bapak Matius Wow. Ya, tidak kebetulan kami berjumpa. Ini kami ada di suatu pulau yang sangat indah, Pulau Nias. Ya, saya boleh dikatakan ini kami di pedalaman lagi, ya, bukan di kotanya. Berjam-jam kami lalui sampai di wilayah ini. Ini saya berjumpa dengan beliau. Sudah cukup lama saya bersahabat dengan beliau. Kali ini saya terhibur juga dengan kata-kata beliau. Ya, beliau juga mempunyai seorang istri, ya, dari Sumatera Barat ya, dan Minangkabau sana. Ya, tadinya latar belakang di seberang, tapi sekarang sudah beralih. Ya, ini menunjukkan, lewat titik beliau lah, ya, berarti bagaimana mengarahkan istri untuk bisa percaya dengan Tuhan. Tidak mudah. Beliau bukan hamba Tuhan, bukan pendeta, tetapi beliau bisa mengungkapkan banyak hal. Ada banyak sekali saya sharing dengan beliau, kesaksian beliau, ya, yang membuat menjadi inspirasi dalam hidup saya. Ya, saya diberkati dengan kesaksian dan cerita-cerita beliau. Ya, inilah Bapak Matius Wow yang berjumpa dengan saya hari ini di Pulau Nias, ya. Kami ada di Pulau Nias ini. Terima kasih Bapak Ibu yang kasih, dan salam sehat kuat selalu. Amin. Ya, Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya.